Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mudi Yulianti dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, Bekasi. Mata kuliah yang akan saya jelaskan kali ini yaitu mata kuliah Emotional Intelligence yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosi Terhadap Motivasi Belajar. Dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yaitu Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan formal yang dialami individu akan memberikan pembelajaran akademik yang akan menghasilkan kemampuan intelektual pada diri individu. Selain itu, di sekolah individu juga akan belajar tentang bagaimana ilmu sosial. Disadari atau tidak, di bangku sekolah individu akan banyak belajar tentang bagaimana mengembangkan dan mengasah cara mengembangkan kebiasaan, kepribadian, dan sikap yang telah diciptakan oleh orang tua di rumah. Dalam dunia pendidikan, proses belajar menghasilkan berbagai kemampuan dalam diri individu. Salah satu yang akan dimiliki oleh manusia dari proses belajar adalah kecerdasan, baik kecerdasan intelijensi, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan spiritual. Selanjutnya, motivasi belajar. Istilah motivasi ini berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut berbuat atau bertindak. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Belajar merupakan aktivitas kehidupan yang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari keseharian seseorang. Belajar akan selalu dilakukan oleh individu ketika mulai mengenal lingkungan hidupnya. Belajar juga merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu rangsangan atau dorongan untuk seseorang melakukan kegiatan belajar atau pembelajaran. Selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Yang pertama yaitu memberi semangat terhadap seorang peserta didik dalam kegiatan-kegiatan belajarnya. Jadi, seorang guru ataupun orang tua itu wajib memberikan motivasi belajar terhadap anak, supaya anak ini memiliki semangat dalam belajar, dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pemilih dari tipe-tipe kegiatan di mana seseorang berkeinginan untuk melakukannya. Jadi untuk anak ini melakukan suatu pembelajaran, itu harus memiliki sebuah keinginan. Kalau tidak ada keinginan dalam diri anak, maka proses belajar juga akan terhambat. Yang ketiga, ada pemberi petunjuk pada tingkah laku. Yang artinya, menggerakkan dan menentukan dengan cepat atau lambatnya suatu perbuatan atau tindakan atau tingkah laku. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau inspirasi siswa. Cita-cita yang ingin dicapai siswa ini mampu mengarahkan belajar dan memperkuat semangat dalam belajar. Yang kedua ada kemampuan siswa. Kemampuan siswa untuk mempelajari sesuatu akan semakin terdorong dengan adanya keinginan dan kemampuan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini juga dapat mempengaruhi motivasi dalam belajar. Seperti lingkungan tempat tinggal atau lingkungan dalam bergaul atau pergaulannya. Jika memiliki lingkungan yang buruk, yang kurang baik, maka itu akan sangat mempengaruhi motivasi si anak dalam belajar. Keinginan anak untuk belajar itu menjadi berkurang atau anak jadi tidak semangat dalam belajar. Tapi kalau lingkungan tempat tinggal atau pergaulan si anak ini baik, maka si anak ini juga dapat memiliki motivasi belajar yang baik, semangat belajar yang baik.
Selanjutnya, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, unsur dinamis ini seperti majalah, surat kabar, internet, televisi, itu adalah bagian yang paling berpengaruh dalam media belajar atau dalam si anak ini melakukan pembelajaran. Dan terakhir, kondisi siswa. Nah, kondisi siswa jasmani dan rohani dapat mempengaruhi motivasi siswa. Jadi ketika siswa ini sedang mengalami sakit, maka itu akan membuat motivasi siswa juga berkurang. Materi selanjutnya ada kecerdasan emosional. Emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Kecerdasan emosional atau biasa disebut EQ mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengendalikan, dan mengevaluasi emosi. Kemampuan untuk mengekspresikan dan mengendalikan emosi ini sangat penting ya, tapi demikian juga kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menanggapi emosi orang lain. Jadi tidak hanya mengendalikan emosi, tapi kita juga harus peka, harus mudah memahami dan menanggapi emosi orang lain. Dengan kita menunjukkan bahwa kita memahami mereka, kita bisa menanggapi emosi mereka, itu menunjukkan bahwa kita ini memiliki empati, memiliki kepedulian terhadap apa yang mereka rasakan. Selanjutnya, manfaat dari kecerdasan emosional. Yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Jadi, dengan kita mendalami ilmu kecerdasan emosional ini, kita bisa untuk mengenali emosi diri kita sendiri. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka seseorang menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Seperti yang tadi saya jelaskan, tidak hanya mengenali emosi orang lain, tapi juga mengenali emosi diri sendiri, supaya dapat mengontrol emosi kita terhadap orang lain. Yang kedua, mengelola emosi atau mengontrol emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan seseorang dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri seseorang. Yang ketiga, mengenali emosi orang lain. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kemampuan untuk mengenali emosi orang lain ini disebut juga dengan empati. Seseorang yang memiliki kemampuan empati itu lebih mampu mengungkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain. Juga ia lebih peka, lebih paham akan perasaan orang lain, dan mampu untuk mendengarkan orang lain. Selanjutnya ada membina hubungan. Nah, kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan materi ini yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, berempati dan berdoa. Lalu kecerdasan emosi akan sangat mempengaruhi keinginan siswa dalam belajar. Nah, karena dalam belajar tidak hanya kemampuan pikiran yang dibutuhkan, tapi juga akan ada kemampuan lain yang dibutuhkan dalam belajar. Oleh karena itu, ketika seorang siswa tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka akan sangat mempengaruhi motivasinya dalam belajar. Semangat belajarnya akan berkurang, keinginan belajarnya akan berkurang, dan itu akan sangat mempengaruhi si anak dalam melakukan belajar dan pembelajaran. Disinilah peran seorang guru dan orang tua diperlukan. Jadi ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi guru, wajib untuk mengenali apa sih itu motivasi dalam belajar, apa sih itu kecerdasan emosional.
agar si anak juga dapat mengatur emosinya dalam bersosialisasi terhadap teman-temannya. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.